Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu hari ini, dan saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan membahas karunia penginjilan. Ada beberapa karunia, tapi saya tidak akan bahas hal itu. Tapi saya akan membahas tentang namanya karunia penginjilan. Setiap kita pasti diberikan karunia oleh Tuhan. Tujuannya adalah supaya karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah untuk menjangkau jiwa semaksimal mungkin. Makanya dalam kekristenan, saudara, istilah karunia adalah yaitu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, bahkan kepada semua orang yang percaya, yaitu untuk menjalankan tugas pelayanan dalam pemberitaan Injil. Ya. Makanya karunia yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siakan. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai kita pendam saja, tetapi harus kita ekspresikan, harus kita praktekkan, harus kita sampaikan kepada orang lain. Makanya hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa tujuan Tuhan memberikan karunia penginjilan kepada orang percaya? Yang pertama, untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Tujuan Allah memberikan karunia itu adalah untuk memberitakan keselamatan bagi semua orang. Itulah tujuannya, supaya setiap orang percaya kepada Tuhan, supaya setiap orang menerima keselamatan itu, supaya setiap orang tidak binasa, supaya setiap orang mereka menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan karunia penginjilan kepada orang percaya? Untuk memberitakan nama Yesus. Tujuan kita adalah, tujuan karunia itu untuk memberitakan. Kita harus beritakan nama Yesus. Mungkin kita berkata hari ini, saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang pengurus gereja, tetapi saya mau katakan untuk memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil itu kita harus tetap melakukannya. Mungkin kita berkata dalam hati, kalau begitu harus orang begini. Bukan, saudara dikasih Tuhan, tapi orang-orang harus mendengarkan, yaitu tentang nama Yesus itu. Kita beritakan Injil melalui apa? Melalui guru-guru WA kita. Kita memberitakan Injil melalui medsos kita. Kita memberitakan Injil, saudara dikasih Tuhan, melalui ibadah-ibadah keluarga kita. Kita beritakan Injil, saudaraku, di tempat pekerjaan kita. Itu juga, saudaraku, udah tempat kita memberitakan nama Yesus. Yang ketiga, apa tujuan memberitakan karunia penginjilan kepada orang percaya? Untuk memberikan bahwa orang percaya kepadanya tidak akan binasa, yaitu kita harus memberitakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kita. Makanya harus hari ini, mungkin selama ini kita sudah vakum, mungkin selama ini kita masa bodoh, mungkin selama ini kita tidak peduli, tetapi lewat program kami ini, mari kita mulai belajar. Mari kita kobarkan karunia penginjilan itu dalam setiap pribadi kita. Hari ini saya akan berdoa buat saudara. Mungkin saudara sudah lemah, mungkin saudara sudah mulai vakum untuk memberitakan Injil, tapi saya berdoa secara pribadi buat saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Mungkin selama ini banyak anak-anak-Mu, mereka vakum, padahal mereka sudah menerima karunia penginjilan. Mereka pendam, mereka tidak mau maju lagi. Bapa, bangkitkan roh mereka kembali, sehingga mereka kuat, maka mereka dipulihkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, jangan lupa share, like, subscribe, sehingga program Globe Pastoral Digital ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.